Salam damai, salam silaturahim, salam serumpun. Hai, apa kabar? Bersama saya BDT dan selamat datang ke BDT Channel. BDT Channel merupakan sebuah channel di mana mengkompilasikan pelbagai konten menarik mulai daripada cerita seram, fakta menarik dan juga reaction video seperti di video ini, oke? Jadi kepada kamu yang belum subscribe BDT Channel, pastikan kamu bantu channel kecil ini berkembang dengan subscribe BDT Channel. Tekan butang loceng agar kamu tidak ketinggalan konten-konten daripada channel ini. Di episode BDT Reaction pada kali ini saya akan buat sebuah reaction daripada sebuah channel Indonesia, yaitu Sidul Channel. Video yang akan saya react daripada Sidul Channel ini, judul video yang akan saya react adalah 5 Fakta Garuda Pancasila. Jadi apa ada di dalam video ini? Saya sangat tertanya-tanya. Garuda merupakan lambang Indonesia dan Pancasila. Pancasila ini merupakan sebuah perkataan yang baru, dan apakah sebenarnya isi video ini, kita akan sama-sama menonton, oke? Sebelum itu saya doakan kamu semua yang sedang menonton ini berada dalam keadaan yang sehat, selalu berada dalam lindungan Tuhan dan sentiasa dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusannya. Tanpa membuang masa lagi, saya akan buat reaction tentang video ini. Wow. Oh. Setiap negara di dunia pastinya selain memiliki lagu dan bendera kebangsaan, juga lagu mempunyai lambang Indonesia. negara resmi yang merupakan representasi identitas bangsa. Indonesia sendiri menetapkan bahwa Sang Saka Merah Putih adalah bendera kebangsaan dan lagu kenegaraannya adalah Indonesia Cantik. Raya. Sedangkan untuk lambangnya, pemerintah Indonesia menetapkan Garuda Pancasila sebagai lambang negara Garuda Kesatuan Pancasila Republik Indonesia. Walaupun sudah banyak orang yang tahu, terutama para pakar sejarah, namun tidak sedikit pula yang masih belum mengetahui fakta-fakta di balik Garuda Pancasila. Betul, saya pun sendiri tidak tahu apa sebenarnya apa Pancasila. Garuda Pancasila, lambang negara Indonesia. Wih, cantiklah tuh Namun gue. sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol Oke guys, subscribe. kepada kamu yang belum Dan juga subscribe, tekan tombol pastikan jempol ke kamu atas subscribe jika teman-teman Sidul Channel suka dan juga dengan video BDT ini. Channel, oke? Best lagu nih. Harap-harap tidak kena copyright lah. Oke, kenapa harus burung Garuda? Pancasila. Apa maksudnya? Mengapa Garuda dijadikan lambang negara Indonesia? Mengapa bukan burung yang lain saja? Betul? Misalnya burung cendrawasih, burung Raja Wali, atau burung yang lainnya. Raja Wali. Sebelumnya, mari kita telisik terlebih dahulu cerita tentang burung Garuda ini yang erat kaitannya dengan kepercayaan nenek moyang Indonesia zaman kuno. Ini video ini sangat menarik nih. Garuda. Menurut Wikipedia, burung Garuda merupakan hewan mitologi yang ada di dalam agama Hindu. Nama Garuda sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Garula. Garula. Kisah tentang burung Garuda ditemukan di dalam kitab Mahabharata. Lebih tepatnya bagian pertama, yaitu Adi Parwa. Ceritanya begini. Garuda adalah anak dari Begawan Kasyapa. Begawan Kasyapa memiliki 14 istri. Namun 2 dari 14 istri, guys, yakni Kadru dan Winata, belum juga dikaruniai anak. Lalu Begawan Kasyapa memberikan 1000 telur pada Kadru dan 2 telur pada Winata. Telur milik Kadru menetas menjadi 1000 ekor ular sakti, dan telur milik Winata belum menetas. Karena Winata merasa malu, ia kemudian memecah 1 telur tersebut. Dan apakah yang keluar dari telur tersebut? Ternyata yang keluar dari telur tersebut adalah seekor burung kecil yang belum sempurna bentuknya dan juga cacat tak berkaki. Kemudian burung ini diberi nama Anaru. Dengan demikian, telur Winata tinggal 1 yang belum pecah. Suatu hari, Winata kalah bertaruh dengan Kadru. Karena kecurangan Kadru yang membuat Winata harus menjadi budak dan harus melayani Kadru serta merawat 1000 ekor ular milik Kadru. Cerita telur Winata satunya pun akhirnya menetas cerita rakyat lah kira-kira yang besar, cerita rakyat, bersinar dan sakti. Untuk menolong ibunya, Kadru menyuruh Garuda mengambil amerta, yakni air kehidupan milik para dewa. Amerta dijaga para dewa dan dikelilingi api yang menyala. Namun dengan gagahnya,
Garuda pun melawan para dewa dan menyembur dengan air laut untuk mematikan api tersebut. Akhirnya berhasillah sang Garuda merebut Amarta. Lalu dibawanya ke Kadru untuk menyelamatkan ibunya. 1000 ular sudah sangat senang melihat Amarta dan Winata dibebaskan. Tetapi Garuda tak kehilangan akal. Dikibas-kibaskan sayapnya agar ular menjadi kotor dan pergi membersihkan badan dulu di sungai. Di saat ular-ular itu membersihkan badannya di sungai, Garuda pergi meninggalkan tempat itu sambil membawa Amarta kembali. Oke, jadi ini merupakan cerita saya sangat terpukau dan terpegun mendengar cerita ini, guys. Amarta diserahkan kembali ke para dewa, dan sang Garuda pun menjadi tunggangan Dewa Wisnu. Dari kisah tersebut, Garuda kita ini dapat mempunyai mengetahui alasannya mengapa burung Garuda menjadi lambang negara kita. Sosoknya yang gagah berani melambangkan negara Indonesia yang besar dan kuat. Betul. Jiwa Garuda yang rela berkorban untuk mengeluarkan ibunya dari penderitaan diibaratkan sebagai pemuda bangsa yang rela mati-matian mengusir penjajah untuk menyelamatkan ibu pertiwi Indonesia. Betul. Dan dia juga menghormati ayahnya yang dilambangkan sebagai angkasa. Ibunya dilambangkan sebagai tanah tempat kita selalu berpijak. Rupa-rupanya ada maksud yang dalam di sebalik lambang Garuda tuh, guys. Tidak sangka pula. Oke, perancangan apa? Berkibarlah. Hey, best lagu Indonesia nih. Betul. Burung Garuda digunakan sebagai lambang NKRI setelah pemerintah Indonesia menyetujui gambar rancangan dari Sultan Hamid II dari Pontianak. Rancangan gambar burung Garuda yang berkalungkan perisai dengan beberapa gambar pada bagian tengahnya tersebut kemudian diperbarui dan ditetapkan sebagai lambang negara resmi oleh Presiden Soekarno melalui sidang Kabinet RI pada tanggal 11 Februari 1950. Musik dari Indonesia memang best, sedap untuk dengar. Melalui voting, ini ketiga lah sebab setelah merdeka diadakan semacam sayembara untuk membuat lambang sayembara. Dari sayembara ini akan dipilih lambang yang terbaik. Pada tanggal 10 Januari sayembara itu apa, guys? Kalau kamu yang sudi untuk bagi tahu di ruang komen di bawah segala aspek dalam pemilihan lambang negara ini. Ada 2 rancangan lambang negara, yaitu karangan dari Sultan Hamid II dan M. Yamin. Setelah melalui serangkaian proses, akhirnya rancangan dari Sultan Hamid II yang terpilih karena gambar dari M. Yamin menyertakan ini gambar asli dari yang merupakan representasi dari Jepang. Gambar asli dari logo Garuda itu tadi. Oh, ini logo asli dah. Oh, hebat. Merdeka. Sudah ada sebelum merdeka. Oh. Wih. Saya suka nih lagu. Jika mengatakan bahwa Sultan Hamid II adalah perancang bentuk dan desain Garuda Pancasila pertama, maka hal itu dapat direvisi terlebih dahulu. Karena jauh sebelum era kemerdekaan, ada kerajaan di tanah air yang memiliki lambang menyerupai Garuda Pancasila seperti sekarang ini. Apakah yaitu kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Ya, memang betul. Secara keseluruhan hampir lambang kerajaan Samudra Pasai dan Garuda Pancasila tidak sama. Akan tetapi jika dilihat secara sekilas, hampir sama. Mulai dari bentangan sayap, kepala yang menoleh ke kanan, kaki yang mencengkeram pita, sampai dengan perisai di dada yang terbagi 5, juga ada pada lambang kerajaan Samudra Pasai. Pancasila, kerajaan Samudra Pasai, Pancasila, ada beberapa kerajaan lain di tanah air yang juga menggunakan lambang burung macam saya pernah dengar, macam saya ingat-ingat lupa lah Pancasila. Namanya Garuda Muka. Kerajaan Kedah namanya Garuda Garagasi. Kerajaan Sumatera dan Kerajaan Sintang Kalimantan. Oh, wah sedapnya lagu nih. Filosofi dan makna. Oke. Secara umum, total jumlah bulu pada Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 helai di masing-masing sayap, 8 helai di ekor, 19 helai di bagian bawah perisai,
setiap dan 45 helai di leher. Setiap Hitam bulu nih berwarna putih bertuliskan mempunyai Bhinneka Tunggal makna Ika, yang tersirat, melambangkan guys. kesucian dan kerukunan. Oke. Paruh dan cakar melambangkan kekuatan bangsa. Warna emas melambangkan kejayaan atau keagungan. Perisai melambangkan pertahanan. Warna merah putih pada perisai melambangkan bendera kebangsaan, sedangkan hitam melambangkan titik pusat garis khatulistiwa. Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila adalah prinsip. Sedangkan 5 prinsip. Pancasila itu 5 prinsip dari kitab Kakawin Sutta Soma karya Putam Tular, yaitu Bhinneka adalah ragam atau berbeda-beda, tunggal adalah satu, dan ika adalah itu. Kepala menoleh ke kanan, karena sebelah kanan selalu diidentikan dengan kebajikan dan ada ketimuran yang santun serta terpuji. Jambul dan beberapa bulu pada bagian kepala pada dasarnya tidak memiliki artian khusus, karena ditambahkannya hal itu oleh Presiden Soekarno agar tidak sama dengan lambang Amerika Serikat. Membaca fakta sejarah mengenai Garuda Pancasila tak cuma sekedar menambah pengetahuan, tapi juga bisa mengembalikan rasa nasionalisme yang mungkin sudah mulai memudar. Betul, sedap lagu nih. Sebab lagu nih saya kusyuk untuk menonton. Ada lagi kah? Habis? Alah. Oke guys, jadi demikian merupakan 5 maksud, bukan lagi 5. Pancasila, Garuda, lambang Garuda, 5 Pancasila. Apa tajuk dia tadi? 5 fakta Garuda Pancasila. Pancasila pula maksud dia adalah 5 rukun. Rupa-rupanya logo daripada Garuda nih bukan sekadar logo kosong, tetapi mempunyai maksud-maksud tersirat. Kekuatan lambang nih kan sangat kuat. Dia mewujudkan rasa nasionalisme wujud apabila kita menonton video seperti ini. Jadi sangat best lah. Dan satu lagi yang buat saya sangat tertarik dengan video ini adalah musik latarnya. Background musiknya sangat sedap untuk kita dengar. Jadi apa pendapat kamu tentang 5 Pancasila Garuda? Jadi video saya pada kali ini sampai di sini saja. Jika kamu mempunyai pendapat pribadi tentang video ini, kamu boleh komen di ruangan di bawah. Dan sekali lagi saya minta maaf sebab semasa video tadi sedang berjalan, sedang saya menonton, saya sangat khusyuk untuk menonton, untuk mengetahui apa cerita di sebalik Garuda Indonesia nih, logo Garuda Indonesia. Dan semoga kamu terhibur dengan video reaction ini dan semoga menambah ilmu pengetahuan kamu. Jadi kita akan berjumpa lagi di episode yang lain dan moga saja kamu semua berada dalam keadaan yang baik. Sentiasalah menjaga keselamatan diri dan sentiasa menjaga jarak agar kita dapat menang melawan perang bersama COVID-19. Akan berjumpa lagi di episode akan datang. Saya BDT. Salam damai, salam silaturahim, salam serumpun, kita serumpun.